banyak isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya, yang guru tepatnya. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Horas, balik ke akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Oke pemirsa, pagi hari ini yang indah ini, saya secara khusus meminta kepada Pak Prabowo Subianto yang terhormat Presiden kita semua, bebaskanlah Pak, bebaskan, tolong, perhatikan rakyat kecil Pak. Ini Pak Bambang Tri dan Pak Gus Nur ini, ya, bagi saya mereka adalah tahanan politik Pak Prabowo Subianto, ya. Saya sudah bisa Pak, kalau saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya bisa buktikan bahwa dengan gampang sekali mengetahui jejak evolusi teknologi, ya, kita bisa membuktikan ya bahwa tahun 1985 ketika Joko Widodo itu lulus dan menuliskan skripsinya, tidak ada teknologi baik hardware maupun software yang bisa memproduksi lembar pengesahan modern semacam ini Pak. Ya, yang kata dekannya Sigit Sunarta itu dan dekannya ketua senatnya itu Afri Awang itu, katanya mereka fotokopi, padahal fotokopinya percetakan Prima tahun 1985, padahal berdiri saja tahun 1986. Jadi udah Pak Gus Dur dan Pak Bambang Tri ini sudah tahanan politik ini Pak. Ya, secara saintifik tidak bisa lagi dibantah. Apalagi kalau kita minta Pak tes karbon, uji radio karbon dating C14 kalau nggak salah ya, atau C14 ya. Nah, ini kan perbedaannya sudah jelas sekali antara lembar pengesahan dengan isi skripsi yang lain. Ini sudah tua sekali nih Pak. Ya, lebih tua jauh isinya skripsi itu yang diketik dengan lembar pengesahan ini lebih putih. Saya sendiri yang megang skripsinya itu. Ya, kalau dicek uji kertas, uji kimia, tinta, uji tanda tangan, uji yang lainnya ini babak belur nih Pak, apalagi pakai radiokarbon dating. Ya kalau memang UGM masih bersikeras, ya ayo kita uji sampel gitu loh. Kan cuma $1.000 itu. Saya baca-baca di internet, biayanya cuma $1.000. Ya, per sampel itu pun cuma berapa gram. Ini bisa diuji, ya. Misalnya sampel dari kertas lembar pengesahan, 1 sampel. Kertas dari ini Prakata, 1 sampel. Terus kertas dari yang katanya ijazah Joko Widodo, kalau ada 1 sampel. Jadi 3 sampel, 1 sampel $3.000. Kita uji ke 5 negara, berarti $15.000. Saya yakin rakyat bisa membiayai itu Pak, urunan. Ya, biarkan rakyat, tapi Bapak minta supaya UGM itu mau melakukan pengujian terbuka gitu loh Pak. Jangan ditutup-tutupi, apalagi dengan alasan percetakan Prima. Joko Widodo pergi ke percetakan Prima tahun 1985, padahal berdiri saja tahun 1986. Ya, kalau UGM mau terbuka, ayo gitu loh, uji. Tapi ya kita nggak mau kalau di UGM ya. Ya siapa yang percaya kalau untuk dirinya sendiri. Bahkan di Indonesia pun saya nggak percaya, apalagi laboratoriumnya Polri, laboratorium komputer forensiknya aja diotak-atik video CCTV digital Jessica itu oleh Muhammad Nur Al Azhar.
jadi studio animasi digital pakai freeware, Red Shop dan Freemake. Siapa yang percaya sama laboratorium Parcok, ya kan? Kami ingin ini diuji, Pak Prabowo Subianto. Ini diuji secara terbuka. Ini sampel saya baca-baca cuma di Singapura, ya, di Singapura, Australia, di UK, Jerman, Amerika, itu di 5 negara. Paling rata-rata per sampel itu cuma $1.000. Ya, radiokarbon dating gitu. Coba saya cari dulu ininya. Nah, ini contohnya ya. Radiokarbon Carbon 14, Carbon 14 Radioactive Dating Analysis. Ini ya ada ya di Singapura, ya di Australia, Australian National University, terus di University of Chicago, ya, bahkan sampai mereka mampu menentukan usia dari sesuatu yang pernah hidup, ya radiokarbon dating ini ya analisis bisa menentukan usia bahan organik sampai 60.000 tahun gitu loh. Jadi ya diuji aja ini biar terbuka gitu loh ya Pak Prabowo Subianto gitu loh. Kalau masalah nanti hukuman nanti aja lah itu kita pikirkan hukuman itu. Ya, hukuman bagi Pak Dekan, Ketua Senat Fakultas Hukum UGM, Rektor UGM, Joko Widodo dan semua yang terlibat itu nanti saja. Masalah itu nanti saja kita pikirkan, masalah hukum itu. Yang paling penting adalah diberikan masing-masing tuh satu sampel ya, lembar pengesahannya satu sampel, lembar prakata atau yang lainnya yang tua-tua ini yang di mesin ketik ini itu satu sampel, dan ijazah Joko Widodo. Jadi 3 sampel $3.000 per negara. Berarti kalau 5 negara $15.000 itu kan sekitar 250 sampai 300 juta. Kami bisa urunan itu, Pak. Cuma Bapak Prabowo mintalah kepada UGM untuk terbuka, memberikan ini, sampel-sampel ini untuk diuji, gitu loh, sebelum masuk ke pengadilan. Lebih baik selesai sebelum pengadilan, ya. Saya yakin konsisten itu, Pak. Kenapa? Saya bilang, ya, ini usia kertasnya secara kasat mata aja saya lihat ini jauh lebih tua. Oke, itu subjektif, ya. Berdasarkan keahlian saya ini nggak mungkin Pak teknologi 1985 ini menghasilkan jenis font yang sudah modern, Times New Roman yang sudah modern. Padahal kalau kita lihat sistem operasi DOS misalnya yang dipakai adalah IBM katanya, ya, komputer PC, IBM PC, Internet Business mesinnya itu kan itu pasti DOS, what you see is what you get. Kalau Apple juga begitu, ya, Apple itu Macintosh apanya, operating sistemnya. Nanti coba saya cari ini. Nah, inilah dia, Pak, salah satu Pak Prabowo Subianto yang terhormat, supaya mendengar ya, biar kita jangan hoax, apalagi menuduh saya dibayar. Padahal istri saya yang menyuruh saya ini, nggak ada yang bayar. Kalaupun yang bayar ya istri saya juga, bayar makan di warung sama mancing di Danau Toba. Ya, inilah Pak kira-kira pada tahun 1985 Apple Lisa personal computer, inilah dia ya, Lisa ya, Apple ya, inilah apanya, Lisa Office ya, saat itu apanya, GUI-nya ya, graphic user interface ya begini. Dan inilah wujudnya ya, Apple Lisa tahun 1983 sampai 1985. Inilah yang dipakai kalau memang katanya dekan UGM itu, Fakultas Kehutanan itu ya, Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM pakai rental komputer ke penjilitan Prima yang belum berdiri. 1985 belum berdiri. Berdirinya 1986. Kalaupun ada itu Prima itu, anggap aja lah Prima atau percetakan lain yang ada. Yang dipakai kan ini gitu loh. Dan lihatlah ini font-fontnya untuk komputer saat itu Apple ya, dengan sistem operasi Macintosh. Ya, ini namanya modern type style dan klasik.
Ya begini Pak, ini kasar kan, kasar ini, lihat kaku bergerigi, itu pun sudah di print pakai ya yang namanya teknologi image writer printer. Itu yang tertinggi saat itu, image writer printer gitu loh Pak. Itu udah pakai laser jet, itu PostScript apanya, teknologi fontnya sudah PostScript. Hasilnya aja begini, bergerigi nih. Ini coba begini, bandingkanlah dengan ditampilkan apanya Joko Widodo ini. Coba, cantik kali S-nya ini, coba ini. Itu, padahal teknologi saat itu ya masih begini. Itu sudah pakai printer image writer ya, sudah pakai PostScript dia, sudah ada teknologi membentuk font lah begitu ya, PostScript tipe 1 paling. Begini dia S-nya, coba bergerigi gitu loh. Itu teknologi saat itu. Ya, bergerigi semua. Gak mungkin secantik apa. Ya itu, saat itu. Inilah dia yang lain, jenis-jenis fontnya. Nah ini modern 18 point. Inilah kalau Joko Widodo memakai Apple ya, dengan sistem operasinya Macintosh ya, tipenya Lisa saat itu 1983 sampai 1985. Ya lihat aja ini Pak, begini Pak. Bandingkanlah dengan Joko Widodo ini. Cantik kali S-nya, bener-bener Times New Roman modern. Inilah apanya, font modern pada di Lisa, Apple Lisa ya, tahun 1983 sampai 1985. Inilah tipe klasiknya begini nih. Inilah tipe klasiknya, kan lebih hancur. Ini. Ya ini cuma font yang ada di Apple komputer saat itu 1983, 1985, makanya hanya mulai Windows 31 lah ya, sistem operasi Windows Times New Roman itu yang sudah punya punya pelengkungan kurva Bezier, terus scaling ya, pelengkungannya juga cantik, menghasilkan seperti ini tahun 1992 mulainya gitu loh Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau secara teknologi perangkat keras maupun piranti lunak ya, ini jelas ini modern Pak. Ini pasti penipuan ini Pak, penipuan Pak. Gitu loh Pak. Skripsinya orang lain dicomot, ditambahlah ini lembar pengesahan dan lainnya. Bayangkanlah Pak, lembar pengesahan apalah, tanggal pun tidak ada. Cobalah Pak Prabowo ya. Apa enggak heran kita ditertawakan dunia ini sebelum kita selesaikan, nanti diketahui media internasional lah, habislah kita. Lembar penguji, dosen penguji pun tidak ada. Kan bingung kita ini, gimana ini UGM ini membantah ini kan. Semakin dibantai semakin tampak idiot. Fakultas Kehutanan UGM itu tambah idiot, saya bilang. Tambah ditertawakan dunia. Gitu loh. Tambah ditertawakan dunia. Udah satu-satunya pilihan bagi Rektor UGM, Bu Ova Emilia, adalah mengaku. Gitu loh, menarik statement Anda mengatakan kami meyakini ijazah Joko Widodo asli, lulusan tahun sekian 85. Mana bisa lulus kalau lembar pengesahannya begini, coba. Ini. Cobalah dulu. Ini. Sistem operasi apa emang apa ini? Tahun 1985. Macintosh ya tadi, Apple. Nggak mungkin ya. Fontnya, font klasik dan modern. Ya inilah. Ya, ini sudah di print ini pakai image writer printer. Ini dari dari Apple Lisa personal computer. Kalian bisa search ini di mana-mana. Tahun itu ya seperti ini. Hanya ada 2 font. Modern dan klasik. Inilah bentuk barangnya. Ya, inilah GUI-nya saat itu. Sekaku ini. Inilah font-fontnya ini, coba. Inilah GUI-nya saat itu di Lisa ya. Apple Lisa komputer 1983-1984. Kalau kita pakai IBM, kalau Joko Widodo katanya dekannya itu pakai IBM, ya inilah dia saat itu IBM PC. Ya anggap aja pakai XT atau PC XT gitu. Ya 1983 sampai 1985 XT ini extended technology ya, IBM ini bentuknya. Kan inilah fontnya, ini begini. IBM BIOS font begini nih.
Coba. Terus yang lainnya juga begini. Nih, dengan EGA apa ya, video apa cardnya. Ya begini masih sanggupnya. Nggak mungkin secantik apa coba. Ya ini tahun 1983, 85 ya masih seperti ini. Nih ya. Ini bergerigi kan. Karena belum ada itu algoritma pelengkungan kurva Bezier dipakai ya begini, nggak jauh dengan tadi komputer Apple ya, IBM PC DOS juga seperti ini tahun 1983, 85 ya masih seperti ini, masih inilah komputernya kalau ada di percetakan Prima yang dibilang oleh Sigit Sunarta dekan Fakultas Hutan UGM. Saat itu sudah banyak masa UGM ke percetakan seperti Prima dan Sanur. Primanya saja mungkin masih masih kebun jagung, belum jadi apa-apa tahun 85. 86 baru berdiri, itu pun penjilitan. Ya. Baru penjilitan dan apa di sini tuh? Fotokopi dan penjilitan tahun 1986. Kan konyol sekali, tahun 1985 sudah ramai katanya masuk game. Ya, pakai rental komputer lah, percetakan segala macam. Padahal ini aja secantik ini, teknologi saat itu aja masih seperti ini. Font-fontnya masih seperti ini, kaku-kaku seperti ini. Ya. Karena kan font itu adalah artis, produk dari teknologi dan art. Dia berkembang, berevolusi, bukan baru aja komputer dipakai atau berkembang itu langsung fontnya itu cantik. Itu produk dari evolusi, manusia berpikir, manusia berkreativitas ya. Semua ada catatannya gitu loh. Makanya sejak Windows 3.1 tahun 1992 ya barulah ada seperti ini. Jadi gak ada lagi Pak Prabowo Subianto. Makanya saya bilang ya lepaskanlah tahanan politik Gus Nur dan Bambang Tri. Sudah nggak ada lagi Pak ya. Dan perintahkan UGM untuk melakukan uji radiokarbon C14, C14 terhadap untuk mengetahui menganalisa menganalisa dating analisis ya, penanggalan analisis waktu terhadap material material organik yang pernah hidup, mulai dari kertas kan dari pohon ya kan, dari pohon maka dia organik, bisa diuji bahkan sampai 60.000 tahun. Jadi kalau kita lihat ini kan dari kertas, dari pohon ini, nah ini kan bisa ini diuji analisis ini ya, organiknya, penanggalannya ini. Apalagi nanti uji yang lain ya, cuma dari font saja teknologi, evolusi teknologi piranti lunak dan perangkat keras saja ini sudah babak belur UGM. Apalagi uji sampel ini ya, radiokarbon C14 udah babak belur. Makanya saya bilang UGM sekarang udahlah jujur aja, daripada diperpanjang malah tambah babak belur. Untuk apa sih ya? Apa yang kalian pertaruhkan? Jabatan, dirjen, segala macam, komisaris, itu juga akan hilang pada waktunya ya. Harta jabatan juga nggak dibawa kemana-mana kok ya. Terus ada juga masalah juga ya, saya panjang lebar lah ini cerita kali ini ya. Joko Widodo mengatakan di televisi atau di mana itu, di Kompas atau di mana ya, katanya dia jurusan teknologi kayu. Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, Padahal kalau kita lihat dari ya Fakultas Kehutanan FKT.UGM ACID, sejarah dan perkembangan, kita lihatlah jenis dan jumlah bagian pada fakultas ya. Jadi bukan dibilang jurusan saat itu, jumlah bagian pada fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada ditetapkan melalui SK Mendikbud tahun 1983.
tertanggal 8 Desember 1983. Dengan demikian, 4 bagian yang ada di Fakultas Kehutanan UGM adalah bagian manajemen hutan, bagian budidaya hutan, bagian teknologi hasil hutan, dan bagian konservasi sumber daya hutan. Bingung saya, ya. Orang yang pernah kuliah katanya 5 tahun jurusannya atau bagian tempat dia kerja, nggak tahu dulu terminologinya bagian atau jurusan ya, atau prodi. Tapi di sini di SK-nya tahun 83, SK Mendikbudnya tahun 83 dibilang bagian, bukan departemen, bukan jurusan. Ya, tempat Joko Widodo belajar, masa lupa 5 tahun? Ya, masa teknologi kayu? Bingung juga kita di situ ya. Baru diperbarui lagi tahun 2010. Tapi yang berlaku berarti kan pada saat Joko Widodo ya SK Mendikbud ini tahun 83 yang hanya ada 4 dan tidak ada bagian teknologi kayu. Begitu juga dengan ada dosen ya, mengaku dosen. Ini ada videonya di sini. Banyak isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya. Yang guru tepatnya. Oke. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Ya, katanya Ahmad Sumitro adalah pembimbing akademik. Kita bingung juga di sini. Ya, ada itu videonya tadi itu kan. Pembimbing akademik Ahmad Sumitro. Kasmujo lah, Insinyur Kasmujo. Katanya pembimbing skripsi. Tetapi di lembar pengesahan Ahmad Sumitro pembimbing utama, ya skripsi. Itu lagi ada error lagi kan, bingung kita. Berantakan kali UGM ini ya. Ya nggak UGM semua sih, mungkin Fakultas Kehutanannya aja ya. Di sini pembimbing skripsinya, pembimbing utamanya Ahmad Sumitro. Di pengantarnya Prakata Ahmad Sumitro. Kok bisa dibilang dosen itu yang mengaku dosen kehutanan UGM, Ahmad Sumitro pembimbing akademik? Apa hubungannya pembimbing akademik dengan skripsi? Aku gak ada juga di sini. Terus Kasmujo juga dibilang pembimbing skripsi. Di sini Ahmad Sumitro, baik di Prakata maupun di pembimbing utama. Bingung kita. Itu dosen bener dosen kehutanan UGM gak sih? Aduh, parah kali sih. Berantakan itulah ya, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, ditutup lagi dengan kebohongan yang lain. Parah. Udahlah Pak Prabowo Subianto, secepatnya lah Pak dibebaskan itu Pak Bambang Tri dan Pak Gus Nur. Ya, kita nggak mau dipermalukan. Kalau masalah hukum nanti itu biarkan bicara lain. Yang penting bebaskan aja dulu, ya. Terus lakukan uji tadi itu radiokarbon C14 untuk melakukan dating analisis terhadap material organik. Nah, saya ngomong agak susah ya karena saya bukan orang itu, tetapi membaca internet pun saya bisa ya. Kalau ada yang salah dari ini ya silahkan koreksi, tapi saya baca dari beberapa laboratorium atau universitas yang menyediakan uji atau analisis material organik, bahkan bisa menentukan usia dari bahan organik itu sampai 60.000 tahun, apalagi cuma 1985 kan gampang kali. Dan saya baca-baca paling sekitar $1.000 per sampel, satu sampel pun dikit ajanya. Jadi ini bisa dipecah-pecah ini ya. Makanya Pak Prabowo Subianto untuk ya memerintahkan UGM membuka terbukanya semua data itu ya, skripsi segala macam itu berkas ya, terutama skripsi dan ijazah Joko Widodo, supaya dikirim ke 5 laboratorium di 5 negara berbeda. Karena kalau dalam negeri nggak percaya, apalagi polisi parcok, aduh, nggak percaya sama sekali gitu. Karena apa? Muhammad Nual Lazar aja, kepala laboratorium komputer forensik
Baris Krim Polri, pimpinannya Tito Karnavian dan Krisnamurti menggunakan 2 software gratisan, freeware dan FreeMic dan iRedshop untuk mengotak-atik video CCTV agar kabur. Bagaimana polisi bisa kita percaya itu laboratoriumnya? Beli itu, ya, manipulatif. Ya. Makanya saya bilang, Pak Prabowo tangkap, pecat, pidanakan itu si Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar. Itu yang merusak citra Polri, malah dipertahankan. Ya. Jadi itulah apa pesan saya. Ya, kalau UGM sih saya berharap karena kalian itu akademis dan saintifik, hanya bertumpu pada saintifik. Jangan bertumpu pada, ya kan sudah ditunjukkan teman-temannya Jokowi, kan sudah ditunjukkan, sudah mengatakan teman-teman alumninya itu kesaksian, bukan saintifik. Apalagi kan sudah ke Prima, meskipun Primanya berdiri, penjilitan dan fotokopi, nggak saintifik. Harusnya saintifik, ya adalah analisis ini kayak teknologi saat itu, gitu loh. Ya, apa usia kertas segala macam, belum kamu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.